Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jidan Nopal dari 11 TKJ 3 akan mempresentasikan tentang standar jaringan nirkabel. Latar belakang. Jaringan nirkabel atau wireless berkembang pesat seiring kebutuhan komunikasi tanpa kabel. Standar WiFi ditentukan oleh IEEE 802.11 yang terus diperbarui untuk memenuhi kebutuhan kecepatan, stabilitas, dan kapasitas. Pemahaman standar WiFi penting agar kita bisa memilih perangkat sesuai kebutuhan di rumah, kantor, sekolah, hingga industri. Tujuan presentasi yaitu untuk 1. Menjelaskan sejarah dan perkembangan standar WiFi. 2. Menyebutkan karakteristik setiap standar yaitu tahun rilis, frekuensi, kecepatan, dan jangkauan. 3. Mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan setiap standar jaringan nirkabel. Menentukan standar yang tepat untuk sesuai kebutuhan nyata yaitu gaming, streaming, dan kantor, dan lain-lain. Pertama ada standar IEEE 802.11b tahun rilis 1999. Frekuensi ada di 2,4 GHz, kecepatan hingga 11 Mbps, jangkauan kurang lebih 35 indoor dan 140 meter outdoor, termasuk generasi awal yang paling banyak digunakan pada awal 2000-an. Kelebihan: biaya murah, jangkauan cukup jauh, kekurangan: kecepatan rendah hingga terganggu perangkat lain di 2,4 GHz seperti microwave dan Bluetooth. Standar IEEE 802.11a itu 1999. Frekuensi ada 5 GHz, kecepatan hingga 5,4 Mbps, jangkauan lebih pendek dibanding 2,4 GHz, banyak dipakai di lingkungan bisnis yang membutuhkan kecepatan lebih stabil. Kelebihan: lebih cepat dari 800.11b, minim interferensi karena frekuensi lebih tinggi. Kekurangan: jangkauan pendek dan perangkat lebih mahal. Standar IEEE 802.11g tahun rilis 2003 yaitu frekuensi 2,4 GHz, kecepatan hingga 54 Mbps. Kombinasi dari 802.11a yaitu kecepatan dan 802.11b jangkauan. Populer di rumah dan kantor pada awal tahun 2000-an. Kelebihan: kompatibel dengan 802.11b, kecepatan lumayan tinggi. Kekurangan: tetap rawan pada gangguan interferensi di 2,4 GHz. Standar IEEE 802.11n itu tahun rilis 2009. Frekuensi ada di 2,4 GHz dan 5 GHz yaitu dual band, kecepatan hingga 600 Mbps, menggunakan teknologi MIMO, multiple input, multiple output. Mulai populer di banyak rumah, kantor, dan sekolah. Kelebihan: jauh lebih tinggi, jangkauan luas, mendukung banyak perangkat. Kekurangan performa bisa menurun saat terlalu banyak user dalam satu jaringan. Standar IEEE 802.11ac yaitu WiFi 5 tahun rilis 2014, frekuensi 5 GHz, kecepatan hingga 3,5 Gbps, mendukung teknologi MIMO, multiple user MIMO, digunakan luas untuk aktivitas berat seperti streaming video HD, game online, dan konferensi. Kecepatan
Kelebihan sangat cepat, stabil, ideal untuk multimedia. Kekurangan jangkauan terbatas karena hanya bekerja di 5, GHz. Standar IEL 802.11ax yaitu IP6 2019. Frekuensi ada di 2,4 GHz dari 5 GHz. Kecepatan hingga kecepatan hingga 6,6 Gbps. Menggunakan OFDMA orthogonal frequency division, multiple access untuk efisiensi, cocok untuk lingkungan dengan banyak perangkat yaitu kantor besar, sekolah, mall. Kelebihan mendukung banyak perangkat secara bersamaan tanpa penurunan performa. Kekurangan perangkat pendukung masih relatif mahal pada awal peluncuran. Kesimpulan, perangkat WiFi dari 802.11b hingga WiFi 7 menunjukkan peningkatan dalam kecepatan, kapasitas, dan efisiensi. Perbedaan ada di frekuensi, kecepatan, jangkauan, dan jumlah perangkat yang bisa ditangani. Setiap standar yang punya kelebihan dan kekurangan sehingga pemilihan harus sesuai kebutuhan. Saat ini WiFi 5 dan WiFi 6 paling banyak digunakan, sedangkan WiFi 7 diproyeksikan menjadi teknologi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.